Suami saya menyewa satu villa mewah seharga ratusan juta untuk merayakan ulang tahun ibunya. Uang itu dia kuras dari tabungan kami. Tabungan yang saya isi sendiri selama 3 tahun. Di hari ulang tahun saya, dia hanya memberi saya tas tiruan yang resletingnya macet. Maka saya datang ke pesta itu, membawa satu map coklat, dan saya tersenyum. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita belajar dari kehidupan rumah tangga orang lain. Sebelum cerita dimulai, tulis dulu dari kota mana kalian menonton. Tekan tombol suka dan berlangganan supaya kami makin semangat. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya dari awal. Nama saya Maya Anjani. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai auditor senior di sebuah kantor akuntan publik di kawasan SCBD. Sudah 12 tahun saya menekuni pekerjaan ini. Pekerjaan saya sederhana. Saya membaca angka. Dan saya tahu, angka tidak pernah berbohong. Meski orang yang menulisnya sering berbohong. Saya menikah dengan Reza Pratama 7 tahun lalu. Reza, seorang manajer pemasaran. Wajahnya tampan, bicaranya manis. Dan dulu saya pikir dia laki-laki yang akan menjaga saya. Kami tinggal di sebuah apartemen di kawasan Kuningan. Tidak terlalu besar, tapi cukup. Kami belum dikaruniai anak. Dan mungkin karena itulah, ibu mertua saya tidak pernah benar-benar menerima saya. Ibu mertua saya bernama Bu Sutina. Usianya 63 tahun. Beliau tinggal di sebuah rumah di pinggiran Tegal. Sejak hari pertama saya menginjak rumah itu, beliau menatap saya seperti menatap barang yang salah beli. Bagi beliau, saya kurang cantik, kurang muda, dan yang paling sering beliau ucapkan, saya kurang tahu cara memuliakan mertua. Adik ipar saya bernama Wulan, usianya 30 tahun. Wulan adalah anak kesayangan Bu Sutina. Apapun yang Wulan minta, selalu dipenuhi. Sementara saya, menantu, yang membayar banyak hal di keluarga itu, selalu dianggap tidak ada. Tapi saya diam. Selama bertahun-tahun, saya memilih diam karena saya pikir kesabaran adalah bentuk cinta. Saya keliru. Hari itu adalah tanggal kelahiran saya. Sejak pagi saya sudah bangun. Saya tidak berharap pesta, saya hanya berharap satu kalimat sederhana dari suami saya. Selamat ulang tahun. Hanya itu. Tapi saat saya membuka mata, sisi ranjang di sebelah saya sudah kosong. Reza sudah berangkat lebih awal, tanpa membangunkan saya, tanpa satu patah kata pun. Saya menarik napas. Saya berkata pada diri sendiri bahwa dia mungkin sedang sibuk. Saya membuat kopi untuk diri saya sendiri, lalu bersiap ke kantor. Sepanjang hari itu, ponsel saya sunyi. Tidak ada ucapan dari Reza, tidak ada dari ibu mertua, hanya beberapa pesan dari rekan kerja. Tapi saya menahannya. Hari belum berakhir. Pikir saya, mungkin malam nanti dia menyiapkan kejutan sebenarnya. Ulang tahun yang sepi itu bukan yang pertama. Saya teringat tahun-tahun sebelumnya. Tahun pertama menikah, Reza masih sempat membelikan saya kue kecil. Tahun kedua, hanya ucapan singkat lewat pesan. Tahun ketiga, dia lupa. Dan baru ingat saat saya menyindirnya. Saya selalu memaafkannya. Saya pikir itulah pernikahan. Saling menerima kekurangan. Tapi yang tidak saya sadari, ada pola yang sedang terbentuk. Setiap tahun, saya semakin tidak terlihat di rumah saya sendiri. Sementara di sisi lain, perhatian Reza pada ibunya justru semakin besar. Saya hanya tidak tahu seberapa besar. Saya juga teringat sebuah kejadian beberapa bulan sebelumnya, saat acara arisan keluarga di rumah Bu Sutina. Hari itu, saya datang membawa oleh-oleh, kue yang saya buat sendiri sejak subuh. Tapi Bu Sutina meletakkan kue saya di pojok meja, lalu memuji kue beli Wulan di depan semua tamu. Ini baru kue, enak dan mahal, katanya sambil tertawa. Bukan kue rumahan yang asal jadi. Para tamu tertawa. Saya hanya tersenyum, menyembunyikan rasa malu. Reza, yang duduk di sebelah ibunya, ikut tertawa. Dia tidak membela saya. Saat itu, saya menahan air mata. Saya pikir mungkin saya yang terlalu sensitif. Sekarang saya tahu, saya hanya terlalu sabar. Malam itu, Reza pulang larut. Dia masuk sambil melepas dasi. Wajahnya lelah.
Saya menunggu. Saya berdiri di dekat meja, menunggu satu kalimat. Reza menatap saya, lalu berkata datar, "Aku capek banget hari ini." Dia berjalan melewati saya seolah saya hanya perabot. Lalu, dia ingat sesuatu. Dia mengeluarkan sebuah tas dari dalam tas kerjanya. "Ini buat kamu. Selamat ulang tahun." Tas itu coklat, murah. Saya tahu betul kualitas barang, karena pekerjaan saya menuntut saya teliti pada detail. Jahitannya miring, resletingnya macet saat saya coba buka. Itu tas tiruan dari merek terkenal, dijual murah di pinggir jalan. Saya tersenyum tipis. "Terima kasih," kata saya pelan. Reza sudah tidak mendengarkan. Dia sudah masuk kamar. Saya berdiri sendiri, memegang tas itu. Merasakan sesuatu retak di dalam dada saya. Tapi saya belum tahu retakan itu baru permulaan. Sebulan berlalu setelah ulang tahun saya yang sepi itu. Saya hampir melupakannya. Sampai pada satu sore, sesuatu mengubah segalanya. Saya pulang lebih cepat dari kantor karena kepala saya pening. Reza belum pulang. Apartemen sunyi. Saya meletakkan tas saya di meja kerja yang biasa kami pakai berdua. Disitulah saya melihatnya. Sebuah map coklat tergeletak setengah terbuka di bawah tumpukan kertas Reza. Saya bukan orang yang suka mengintip, tapi ada satu kata yang tercetak besar di sampul map itu. Villa. Dan di bawahnya, sebuah logo penyelenggara acara. Tangan saya bergerak sendiri. Saya membuka map itu. Di dalamnya ada sebuah faktur, dan saat mata saya membaca angka di bagian bawah faktur itu, jantung saya seperti berhenti sejenak. Faktur itu menyebutkan sewa sebuah villa mewah, 3 hari 2 malam, dengan kolam renang pribadi, ruang karaoke, dan taman luas. Di bawahnya tercantum biaya catering tingkat tinggi. Menu yang dipesan bukan main-main. Hidangan laut, daging panggang, pondok pencuci mulut, belum lagi dekorasi bunga segar, jasa fotografer, dan musik langsung. Saya menelan ludah. Total tagihan di bagian bawah faktur itu membuat kepala saya pusing. Hampir 500 juta rupiah. Saya menatap angka itu lama sekali, 480 juta, tepatnya. Pikiran saya berputar cepat. Acara apa ini? Untuk siapa? Saya membaca ulang faktur itu, mencari tanggal acara. Lalu, saya menemukannya. Tanggal di faktur itu adalah 2 minggu lagi. Dan tiba-tiba, seperti disambar petir di siang bolong, saya teringat sesuatu. Tanggal itu adalah hari ulang tahun Bu Sutina, ibu mertua saya. Saya berdiri terpaku. Reza, laki-laki yang memberi saya tas tiruan yang resletingnya macet. Laki-laki yang beralasan terlalu sibuk untuk sekedar mengucapkan selamat di hari ulang tahun istrinya. Laki-laki itu diam-diam merencanakan pesta seharga hampir 500 miliar untuk ibunya. Rasa sakit di dada saya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Tapi ada satu pertanyaan besar yang mengganjal. Dari mana Reza mendapat uang sebanyak itu? Gaji Reza memang lumayan, tapi gaya hidupnya boros. Cicilan mobilnya saja sudah menelan separuh penghasilannya. Tidak mungkin dia mengeluarkan hampir 500 juta tunai begitu saja. Kecuali ada sumber lain. Dan saat pikiran itu muncul, tangan saya terasa dingin. Saya tahu persis sumber apa yang saya takutkan. Saya membuka laptop saya dengan tergesa. Kami punya satu rekening tabungan bersama. Rekening itu kami buka di awal pernikahan dengan satu tujuan, membeli rumah impian kami. Setiap bulan kami sepakat menyisihkan uang ke sana. Tapi sejujurnya, selama 3 tahun terakhir, sayalah yang lebih banyak mengisinya. Penghasilan saya dari audit cukup besar, sementara Reza sering beralasan ada kebutuhan mendadak. Sehingga setorannya bolong-bolong. Saya tidak pernah mempermasalahkannya. Karena saya pikir uang itu untuk masa depan kami berdua. Saya tahu kata sandi rekening itu. Tangan saya basah oleh keringat dingin saat saya mengetikkannya. Layar berkedip sejenak. Lalu halaman utama muncul. Mata saya langsung tertuju pada kolom saldo akhir. Dan dunia saya seakan runtuh. Saldo yang dulu berjumlah ratusan juta. Kini hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Kaki saya terasa lemas. Meski saya sedang duduk, saya membuka mutasi rekening dengan jari yang gemetar. Dan benar saja, beberapa hari yang lalu, ada penarikan besar dalam beberapa tahap. Semuanya
ditransfer ke satu rekening atas nama penyelenggara acara yang sama dengan yang tertera di faktur villa itu. Reza telah menguras tabungan masa depan kami. Uang hasil keringat saya, yang saya kumpulkan bertahun-tahun dengan berhemat, hanya untuk membiayai pesta ibunya selama 3 hari di villa mewah, tanpa izin saya. Tanpa sepengetahuan saya. Saya menutup laptop perlahan. Saya tidak menangis. Anehnya, saat itu saya justru sangat tenang. Ketenangan yang menakutkan. Bertahun-tahun saya membaca kebohongan dalam laporan keuangan orang lain. Dan kini, untuk pertama kalinya, saya membaca kebohongan dalam rumah tangga saya sendiri. Saya menatap layar yang sudah gelap itu. Dan saya berkata pada diri sendiri, malam itu juga. Satu kalimat. Saya akan datang ke pesta itu. Tapi Reza belum tahu kado apa yang sedang saya siapkan. Beberapa hari setelah itu, saya berusaha bersikap seperti biasa. Saya tetap memasak. Saya tetap melayani. Saya tetap tersenyum saat Reza pulang. Tapi di balik senyum itu, saya sedang mengamati setiap gerak-geriknya, setiap teleponnya. Suatu malam, saya mendengar Reza berbicara di balkon dengan suara pelan. Iya, Bu, semua sudah diurus. Pokoknya, ulang tahun ibu tahun ini paling mewah. Dia tertawa kecil. Soal uang. Ibu nggak usah mikir. Itu urusan Reza. Saya berdiri di balik pintu. Mendengar setiap kata. Soal uang, ibu nggak usah mikir. Uang. Uang siapa? Reza. Saya menggenggam gelas di tangan saya erat-erat. Tapi saya tidak keluar. Saya hanya kembali ke kamar dan menuliskan satu hal lagi di catatan saya. Setiap kebohongan meninggalkan jejak. Dan saya, dari semua orang, paling tahu cara mengikuti jejak. Esoknya, di kantor, saya sulit berkonsentrasi. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiran saya. Bukan hanya soal rekening bersama yang dikuras, tapi sesuatu yang lebih dalam. Selama 7 tahun pernikahan, siapa sebenarnya yang membayar segalanya? Mobil Reza. Dia bilang, dia yang mencicil. Tapi dari rekening mana? Rumah ibu mertua di Tegal, yang katanya dibeli Reza untuk ibunya. Dari uang siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai berbaris di kepala saya. Dan sebagai auditor, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus menelusuri semuanya dari awal. Malam itu, saat Reza tertidur, saya membuka laptop saya kembali. Saya mengunduh rekening koran tabungan bersama kami selama 3 tahun penuh. Lalu saya membuka berkas keuangan pribadi saya sendiri. Saya mulai mencocokkan satu persatu. Setiap transfer keluar dari rekening saya. Setiap setoran masuk ke rekening bersama. Setiap cicilan yang Reza klaim, dia bayar. Angka-angka itu mulai bercerita, dan cerita yang mereka katakan membuat tangan saya berhenti di atas touch laptop. Dari rekening koran itu, saya menemukan sebuah pola. Cicilan mobil Reza selama 3 tahun terakhir ternyata tidak dibayar dari gajinya. Cicilan itu ditarik secara otomatis dari rekening bersama. Rekening yang sebagian besar saya isi. Dengan kata lain, mobil yang selama ini Reza banggakan sebagai hasil kerja kerasnya. Sebenarnya saya yang membayar. Saya menatap layar itu lama sekali. Saya merasa seperti orang asing di dalam pernikahan saya sendiri. Tapi itu belum yang paling mengejutkan. Saya melanjutkan penelusuran. Ada satu transfer rutin lain yang menarik perhatian saya. Setiap bulan, sejumlah uang dikirim ke sebuah rekening atas nama Bu Sutinah. Saya kira itu uang pemberian Reza untuk ibunya. Hal yang wajar. Tapi saat saya periksa sumbernya, lagi-lagi, uang itu berasal dari rekening bersama, bukan dari gaji Reza. Selama bertahun-tahun, saya, tanpa sadar, telah membiayai hidup wanita yang setiap kali bertemu, memandang saya rendah. Saya tertawa kecil dalam gelap, tawa yang pahit. Tapi yang membuat saya benar-benar terdiam adalah temuan berikutnya. Saya menemukan beberapa pembayaran besar dengan keterangan cicilan rumah. Saya tidak ingat kami mencicil rumah apapun, karena kami masih menyewa apartemen. Saya menelusuri lebih jauh. Pembayaran itu mengarah pada sebuah properti di Tegal. Rumah ibu mertua saya. Rumah yang selama ini Bu Sutinah banggakan sebagai pemberian Reza. Rumah tempat saya selalu disuruh memasak dan membersihkan seperti pembantu. Rumah itu ternyata dicicil dari rekening yang saya isi dengan keringat saya sendiri. Saya menutup mata. Selama ini saya pikir
saya hanya menantu yang tidak dihargai. Ternyata saya lebih dari itu. Saya adalah tulang punggung yang menopang seluruh keluarga ini tanpa mereka pernah mengakuinya. Mereka menghina tangan yang memberi mereka makan. Saya membuka mata dan saya tahu ini bukan lagi soal sakit hati. Ini soal kebenaran, dan kebenaran akan saya susun rapi di atas kertas. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil hampir membuat saya kehilangan ketenangan. Wulan, adik ipar saya, datang berkunjung ke apartemen. Dia datang bukan untuk menyapa saya, dia datang untuk pamer. Di pergelangan tangannya melingkar sebuah gelang emas yang berkilau. Lihat, Mbak Maya, katanya sambil mengangkat tangannya. Hadiah dari Mas Reza buat ulang tahun ibu, katanya. Ibu harus tampil paling cantik di pestanya nanti. Dia tersenyum penuh kemenangan. Mas Reza memang anak yang paling tahu cara membahagiakan ibu. Saya menatap gelang itu. Emas murni, mahal. Dibeli dengan uang siapa? Saya sudah tahu jawabannya. Saya tersenyum pada Wulan. Bagus sekali, kata saya. Pasti ibu senang. Wulan tampak puas. Dia tidak tahu, setiap kalimatnya hanya menambah satu baris lagi dalam catatan yang sedang saya susun. Setelah dia pulang, saya duduk diam. Saya tidak marah pada Wulan. Dia hanya tidak tahu apa-apa. Yang saya benci adalah laki-laki yang mencuri dari istrinya untuk membeli kekaguman dari keluarganya. Beberapa hari kemudian, Wulan menghubungi saya lewat pesan. Bukan untuk menyapa. Dia meminta tolong agar saya membujuk Reza menambah anggaran dekorasi pesta. Mbak, tolong bilang ke Mas Reza, dekorasinya kurang mewah. Masa ulang tahun ibu cuma segini, tulisnya. Saya membaca pesan itu lama. Mereka bahkan tidak puas dengan pesta hampir 500 juta yang sudah dibiayai uang saya. Mereka ingin lebih, selalu ingin lebih. Saya membalas singkat. Nanti saya sampaikan. Lalu, saya meletakkan ponsel saya. Dalam hati saya berkata, tenang saja. Wulan, sebentar lagi, kalian semua akan mendapat kejutan yang jauh lebih besar dari dekorasi apapun. Akhir pekan itu, Reza mengajak saya berkunjung ke rumah ibunya di Tegal, katanya, untuk membahas persiapan pesta. Saya setuju. Saya butuh melihat mereka. Saya butuh mengukur seberapa dalam semua ini. Di rumah itu, Bu Sutina menyambut Reza dengan pelukan hangat dan menyambut saya dengan tatapan dingin seperti biasa. Oh, kamu juga ikut, katanya. Seolah kehadiran saya adalah gangguan. Saya hanya mengangguk sopan. Iya, Bu. Sepanjang sore itu, saya kembali diperlakukan seperti pembantu. Bu Sutina menyuruh saya membuat teh, memotong buah, dan membersihkan meja. Sementara dia dan Wulan duduk membahas dekorasi pesta. Reza, dia hanya diam. Dia melihat ibunya memperlakukan istrinya seperti babu, dan dia tidak berkata apa-apa. Di titik itu, sisa-sisa harapan terakhir saya pada laki-laki itu padam sepenuhnya. Tapi saya tetap tersenyum. Saya membawakan teh. Saya melayani karena orang yang sedang menyiapkan sesuatu harus pandai menunggu. Saat saya membawa nampan ke dapur, saya berpapasan dengan Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah itu. Mbak Asih menatap saya dengan iba. Bu Maya, bisiknya pelan. Ibu yang sabar, ya. Saya tahu semua di rumah ini dibiayai siapa. Saya terkejut. Maksud Mbak? Mbak Asih melirik ke arah ruang tamu, lalu berbisik lagi. Saya yang sering disuruh ambil struk-struk pembayaran. Saya tahu uangnya dari mana. Bukan dari Mas Reza. Saya menatapnya. Dan saya tahu, saya baru saja menemukan sesuatu yang lebih berharga dari semua angka. Seorang saksi. Saya menyimpan kalimat Mbak Asih itu baik-baik. Saya tidak terburu-buru. Saya pulang ke apartemen malam itu dengan kepala yang dingin. Saya sudah punya rekening koran. Saya sudah punya mutasi. Saya sudah punya pola transfer. Dan kini, saya punya saksi. Yang saya butuhkan sekarang hanya satu hal, memastikan semuanya sah secara hukum. Karena saya tidak mau membalas dengan amarah. Saya mau membalas dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah siapapun. Tapi sebelum itu, sebuah panggilan telepon mempercepat semuanya. Suatu malam, ponsel saya berdering. Nomor
Bu Sutina. Saya jarang sekali ditelepon langsung oleh beliau. Saya mengangkatnya dengan tenang. Halo, Bu. Suara di seberang terdengar tajam. Maya. Ibu dengar kamu mempersulit Reza soal urusan keuangan. Kamu ini menantu macam apa? Sebagai istri, kamu harusnya menurut pada suami. Saya diam mendengarkan. Bu Sutina melanjutkan, suaranya semakin pedas. Lihat menantu-menantu teman ibu. Mereka membelikan ibu mereka tas mahal, perhiasan. Kamu datang ke rumah saja bawa tas yang entah dari mana. Tahu diri sedikit. Saya menggenggam ponsel itu erat. Tas. Beliau bahkan tidak tahu. Tas murah yang beliau hina itu adalah pemberian anaknya sendiri. Saya hampir tertawa, tapi saya menahan diri. Iya, Bu. Jawab saya tenang. Maaf kalau saya mengecewakan. Di seberang, Bu Sutina masih mengomel beberapa saat sebelum menutup telepon. Saya meletakkan ponsel saya di meja. Saya tidak marah. Anehnya, saya justru berterima kasih. Karena telepon itu mengingatkan saya pada satu hal, bahwa selama saya diam dan menurut, mereka akan terus menginjak saya. Dan kesabaran saya sudah habis tepat di titik itu. Akhir pekan berikutnya, saya kembali ke Tegal sendirian dengan alasan membantu persiapan pesta. Sebenarnya, saya datang untuk satu hal. Mbak Asih, saya menemukannya di dapur. Dan saat tidak ada orang, saya bertanya pelan, Mbak, struk-struk pembayaran yang Mbak bilang dulu, apakah masih ada? Mbak Asih menatap saya sejenak, lalu mengangguk. Dia mengajak saya ke kamarnya yang kecil di belakang. Dari balik lemari tuanya, dia mengeluarkan sebuah kotak biskuit bekas. Di dalamnya tersimpan rapi tumpukan struk dan kwitansi. Saya simpan semua. Bu, katanya. Entah kenapa, perasaan saya bilang, suatu hari ini akan berguna. Saya membuka kotak itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya ada kwitansi pembelian perabot rumah, struk perbaikan, bahkan catatan tangan Bu Sutina sendiri tentang uang bulanan yang dia terima. Dan di banyak struk itu tertera keterangan transfer yang cocok dengan mutasi rekening saya. Ini bukti fisik, bukti yang melengkapi semua angka di layar laptop saya. Saya menatap Mbak Asih. Mbak, apakah Mbak bersedia jika suatu saat menceritakan apa yang Mbak tahu? Secara resmi, Mbak Asih terdiam lama. Lalu, dia mengangguk pelan. Bu Maya orang baik. Saya lihat sendiri bagaimana mereka memperlakukan ibu. Kalau saya bisa membantu, saya bantu. Saya menggenggam tangannya. Saya tahu, satu keping terakhir dari teka-teki ini baru saja jatuh ke tempatnya. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Reza datang kepada saya, membawa selembar kertas dan pulpen. Wajahnya manis sekali, terlalu manis untuk Reza. Sayang, katanya lembut. Aku lagi atur ulang keuangan kita biar lebih rapi. Kamu tanda tangan di sini, ya. Ini cuma surat kuasa, biar aku bisa urus rekening dan aset kita lebih gampang. Dia menyodorkan kertas itu. Surat kuasa pengelolaan keuangan dan aset atas namanya. Saya menatap kertas itu. Lalu, saya menatap Reza. Di dalam hati, saya hampir tertawa setelah menguras tabungan saya. Dia kini ingin saya menyerahkan kendali penuh atas semua aset kami kepadanya. Dia ingin memastikan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya tetap tenang. Boleh aku baca dulu? Tanya saya. Wajah Reza sedikit kaku. Buat apa dibaca? Ini cuma formalitas. Saya tersenyum. Aku auditor. Mas, aku terbiasa membaca dokumen. Kebiasaan. Saya membaca kertas itu perlahan, pura-pura tidak mengerti. Lalu, saya berkata, boleh aku pikir-pikir dulu? Aku mau tanya senior di kantor soal pajaknya. Reza tampak tidak senang. Tapi dia tidak bisa memaksa. Ya sudah, katanya ketus, lalu pergi. Malam itu saya menyimpan surat kuasa itu. Bukan untuk saya tanda tangani, tapi sebagai bukti tambahan. Bukti bahwa dia sengaja ingin merampas hak saya secara terencana. Setiap langkah Reza kini justru memperkuat berkas saya. 3 hari kemudian, Reza kembali membawa surat kuasa itu. Kali ini nadanya berubah. Senyumnya hilang. Maya,
Sampai kapan kamu mau menunda? Tanyanya dengan suara dingin. Aku suamimu. Wajar kalau aku yang mengatur keuangan keluarga ini. Saya menatapnya tenang. Aku cuma minta waktu, Mas. Reza menggebrak meja pelan. Kamu ini istri, kok susah diatur? Ibu benar. Kamu memang keras kepala. Mendengar dia menyebut ibunya, saya tahu dari mana tekanan ini berasal. Tapi saya hanya diam. Saya menyimpan kalimat itu juga di kepala saya. Suami yang mengancam istrinya demi ibunya. Satu baris lagi dalam catatan saya. Malam itu, suasana apartemen terasa berbeda. Reza tidak banyak bicara. Tapi saya merasakan sesuatu sedang dia rencanakan. Saat dia mandi, saya melihat ponselnya berkedip di meja. Sebuah pesan masuk dari Bu Sutina. Saya tidak membukanya, karena saya tidak mau meninggalkan jejak. Tapi notifikasi di layar cukup untuk saya baca. Reza. Kalau Maya tetap tidak mau tanda tangan, kita cari cara lain. Ibu tidak mau aset itu jatuh ke tangan dia kalau kalian sampai berpisah. Saya menatap layar itu sejenak. Lalu saya berbalik. Jadi begitu rencananya. Mereka sudah memikirkan perceraian. Dan mereka ingin memastikan saya tidak mendapat apa-apa. Sayang sekali, mereka tidak tahu. Sayalah yang sejak awal memegang semua angka. Keesokan paginya, ada satu hal lagi yang saya temukan. Dan ini membuat darah saya berdesir. Saat memeriksa surat-surat di laci kerja Reza untuk berkas saya menemukan sebuah dokumen pengajuan pinjaman. Sebuah kredit tanpa agunan. Nilainya cukup besar. Tapi yang membuat saya terkejut bukan nilainya, melainkan namanya. Pinjaman itu diajukan atas nama saya, Reza. Entah bagaimana, telah menggunakan data pribadi saya untuk mengajukan pinjaman, demi menutupi sisa biaya pesta yang tidak tertutupi oleh tabungan kami. Saya memegang dokumen itu dengan tangan dingin. Ini bukan lagi sekedar mengambil uang istri. Ini sudah masuk ranah pemalsuan. Saya memotret dokumen itu diam-diam. Bukti ini, jika benar, jauh lebih berat dari yang lain. Saya butuh memastikannya. Maka siang itu, saya menelpon bank penerbit kredit, mengaku memeriksa status pinjaman atas nama saya. Dan benar saja, ada satu pengajuan pinjaman atas nama Maya Anjani. Baru beberapa minggu lalu, saya menutup telepon dengan jantung berdebar. Selama ini, saya pikir Reza hanya laki-laki lemah yang tunduk pada ibunya. Ternyata dia lebih dari itu. Dia bersedia memalsukan tanda tangan istrinya demi membahagiakan ibunya. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak lagi merasa sedih. Hanya satu hal yang tersisa di dada saya. Tekad. Tekad untuk menyelesaikan ini sampai tuntas. Keesokan harinya, saya mengambil cuti setengah hari. Saya pergi menemui seseorang yang sudah lama saya kenal, Pak Bram. Seorang notaris sekaligus teman lama saya sejak kuliah. Saya membawa semua berkas saya, rekening koran, mutasi, pola transfer, dan surat kuasa yang Reza sodorkan. Pak Bram membaca semuanya dengan saksama. Wajahnya berubah serius. Maya, katanya akhirnya, kamu sadar tidak? Sebagian besar aset yang dia klaim sebagai miliknya dibeli dari uang yang jelas-jelas mengalir dari rekeningmu. Saya mengangguk. Itu yang ingin saya pastikan. Bram. Pak Bram menatap saya, termasuk rumah di Tegal itu. Kalau cicilannya terbukti dari rekening yang kamu isi, dan kita bisa runut aliran dananya. Posisimu sangat kuat secara hukum. Pertanyaannya, kamu mau apa? Bercerai? Menuntut? Saya terdiam sejenak. Lalu, saya berkata pelan, saya tidak mau ribut di pengadilan dulu. Bram, saya cuma mau satu hal. Saya mau mereka tahu, di depan semua orang, siapa sebenarnya yang selama ini mereka injak. Pak Bram tersenyum tipis. Kamu mau mempermalukan mereka? Saya menggeleng pelan. Bukan mempermalukan. Saya cuma mau menunjukkan kebenaran. Kalau kebenaran itu mempermalukan mereka, itu bukan salah saya. Pak Bram membantu saya menyusun semuanya menjadi satu berkas yang rapi. Satu map coklat berisi rekening koran, bukti transfer, salinan akta, dan surat pernyataan saksi dari Mbak Asih. Map coklat, sama seperti map yang dulu mengungkap semuanya. Saya tersenyum. Lingkaran ini akan saya tutup dengan tangan saya sendiri sebelum
menutup berkas itu. Pak Bram meminta saya menghitung ulang total kontribusi finansial saya selama 7 tahun. Saya menghabiskan 1 malam penuh untuk itu. Saya membuka semua catatan saya, menjumlahkan setiap transfer, setiap cicilan, setiap setoran. Dan saat angka terakhir muncul di layar, saya sendiri terkejut. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang saya kira. Bukan hanya ratusan juta dari tabungan bersama, tapi jika dihitung dengan mobil, cicilan rumah di Tegal, uang bulanan, dan semua pengeluaran lain. Kontribusi saya menyentuh angka miliaran rupiah selama pernikahan ini. Saya menatap angka itu dengan perasaan campur aduk. Selama ini, saya merasa seperti orang yang tidak punya apa-apa. Padahal, sayalah yang menanggung hampir segalanya. Pagi berikutnya, di kantor, saya menemui Bu Rina, senior saya yang ahli soal pajak dan hukum keuangan. Tanpa menyebut nama, saya menceritakan kasus saya sebagai sebuah skenario. Bu Rina mendengarkan dengan saksama, lalu berkata, kalau aliran dananya jelas dan bisa dibuktikan, posisi pihak yang membayar sangat kuat. Apalagi kalau ada pengajuan pinjaman atas nama orang tanpa izin. Itu bukan cuma soal harta gono gini, itu bisa masuk ranah pidana. Saya mengangguk pelan. Saya sudah menduga, tapi mendengarnya dari ahli membuat saya semakin yakin. Saya tidak sedang berlebihan. Saya hanya sedang menuntut apa yang sejak awal memang hak saya. Saya keluar dari ruangan Bu Rina dengan langkah yang lebih mantap. Semua kepingan sudah lengkap. Bukti tertulis, bukti fisik, saksi, dan landasan hukum. Saya tinggal menunggu satu hal, panggung. Dan panggung itu, ironisnya, sudah disiapkan sendiri oleh Reza. Sebuah pesta mewah dengan banyak saksi mata. Tempat di mana dia berniat memamerkan kebohongannya. Di tempat itulah saya akan membuka kebenaran. Saya hampir merasa kasihan padanya. Hampir. 2 minggu berlalu dengan cepat. Selama 2 minggu itu, saya berperan sempurna. Saya istri yang patuh. Saya menantu yang sabar. Saya bahkan menawarkan diri membantu persiapan pesta, sehingga tidak ada yang curiga. Reza senang melihat saya begitu kooperatif. Dia bahkan sempat berkata, "Tuh kan, harusnya dari dulu kamu nurut kayak gini." Saya hanya tersenyum. Dia tidak tahu. Setiap senyum saya adalah hitungan mundur, tapi 2 minggu itu tidak berjalan tanpa ketegangan. Suatu sore, hampir saja semua rencana saya terbongkar. Saya sedang mencetak salinan rekening koran di rumah. Saat Reza pulang lebih cepat dari biasanya, saya mendengar kunci pintu berputar dengan secepat kilat. Saya memasukkan kertas-kertas itu ke dalam laci dan menutupnya. Saat Reza masuk, saya pura-pura sedang membaca laporan kantor. "Lagi kerja?" tanyanya. "Iya, deadline," jawab saya tenang, meski jantung saya berdebar keras. Reza mengangguk dan masuk kamar. Saya menghela napas lega. Malam itu saya sadar, saya harus lebih hati-hati. Saya tidak boleh gagal di garis akhir. Sejak saat itu, saya memindahkan semua berkas saya ke kantor, ke dalam laci terkunci di meja kerja saya. Saya menyiapkan semuanya di sana. Saya bahkan membuat 2 salinan setiap dokumen. Satu saya simpan di rumah Pak Bram untuk berjaga-jaga sebagai auditor. Saya tahu betapa pentingnya cadangan. Bukti yang hilang sama saja dengan tidak ada. Dan saya tidak akan membiarkan 1 lembar pun lenyap. Malam-malam terakhir sebelum pesta, saya hampir tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu hidup saya akan berubah total setelah hari itu. Dan won urcama kalinya perubahan itu saya yang menentukan. Sehari sebelum pesta, saya berdiri lama di depan cermin. Saya menatap pantulan diri saya. Perempuan yang selama 7 tahun memberi segalanya dan menerima begitu sedikit. Saya tidak melihat kelemahan di sana lagi. Saya melihat seseorang yang akhirnya berani. Saya mengambil gaun sederhana dari lemari. Bukan gaun mewah. Saya tidak butuh tampil mewah. Karena kekuatan saya bukan pada pakaian. Kekuatan saya ada di dalam map coklat yang sudah saya siapkan. Saya menatap map itu di atas meja. Besok, pikir saya. Besok semuanya selesai. Hari pesta pun tiba. Villa itu memang semewah yang tertera di faktur. Terletak di kawasan pegunungan yang sejuk dengan kolam renang biru jernih
dan taman yang dihiasi bunga segar di mana-mana. Para tamu mulai berdatangan. Sebagian besar adalah kerabat dan teman-teman arisan Bu Sutinah. Wanita-wanita parubaya berpakaian mewah, yang selama ini sering dibanggakan Bu Sutinah, karena punya menantu-menantu yang murah hati. Hari ini, beliau ingin pamer pesta termewah dari menantu yang paling beliau hina. Bu Sutinah duduk di kursi utama seperti seorang ratu, mengenakan kebaya mahal dan gelang emas dari Wulan. Reza berdiri di sampingnya, bangga. Wulan sibuk menyambut tamu. Dan saya berdiri di sudut, mengenakan gaun sederhana, memegang map coklat saya. Beberapa tamu melirik saya dengan pandangan merendahkan. Salah satu teman Bu Sutinah berbisik, cukup keras untuk saya dengar. Itu menantunya yang katanya nggak becus itu, ya. Saya hanya tersenyum. Sebentar lagi, pikir saya. Sebentar lagi, acara pun dimulai. Pembawa acara mempersilakan Reza memberi sambutan untuk ibunya. Reza naik ke atas panggung kecil, mengambil mikrofon, dan mulai bicara dengan suara penuh haru. "Ibu," katanya, "Ibu adalah wanita paling hebat dalam hidup saya. Semua yang saya punya hari ini, saya persembahkan untuk Ibu. Villa ini, pesta ini, semua ini saya siapkan dengan kerja keras saya sendiri, sebagai tanda bakti seorang anak." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Bu Sutinah menangis terharu. Wulan bertepuk paling keras. Saya berdiri di sana, mendengar kata-kata itu. Dengan kerja keras saya sendiri, saya menarik napas panjang. Lalu, saat tepuk tangan mereda, saya melangkah maju. Semua mata menoleh ke arah saya. "Permisi," kata saya. "Tenang, boleh saya ikut memberi sedikit kata sambutan sebagai istri Reza?" Reza tampak terkejut, tapi di depan tamu, dia tidak bisa menolak. Dia tersenyum kaku dan menyerahkan mikrofon. "Tentu." "Sayang," katanya, mencoba terdengar mesra. Saya mengambil mikrofon itu, dan saya tahu tidak ada jalan untuk kembali. "Selamat ulang tahun, Bu," saya memulai. "Pesta ini memang luar biasa. Villa mewah, catering istimewa. Semuanya sempurna. Hampir 500 juta rupiah nilainya." Beberapa tamu mulai berbisik mendengar angka itu. Bu Sutinah tersenyum bangga. Reza mulai gelisah. Saya melanjutkan. "Tadi Mas Reza bilang, semua ini hasil kerja kerasnya sendiri. Maka izinkan saya, sebagai istrinya, meluruskan satu hal kecil, supaya tidak ada salah paham di antara kita semua." Saya membuka map coklat saya. Saya mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Saya seorang auditor," kata saya. "Pekerjaan saya membaca angka, dan angka tidak pernah bisa berbohong." Saya mengangkat lembar pertama. Ini rekening koran tabungan kami selama 3 tahun. Pesta hampir 500 juta ini dibayar dari tabungan ini. Tabungan yang 90% isinya berasal dari penghasilan saya. Ruangan mulai senyap. Senyum di wajah Bu Sutinah memudar. Reza melangkah maju. "Maya, cukup," desisnya pelan. Mencoba merebut mikrofon. Saya menghindar dengan tenang. "Sebentar, Mas, saya belum selesai." Saya mengangkat lembar kedua. Ini bukti cicilan mobil Mas Reza selama 3 tahun. Ditarik otomatis dari rekening yang saya isi. Jadi, mobil yang sering Mas banggakan itu, sebenarnya saya yang membayar. Tamu-tamu mulai saling pandang. Wulan berdiri kaku. Gelang emasnya tiba-tiba terasa berat di tangannya. Dan ini, saya mengangkat lembar ketiga. Suara saya tetap tenang. Ini bukti pembayaran cicilan sebuah rumah. Rumah di Tegal. Rumah yang selalu Ibu banggakan sebagai pemberian Mas Reza. Rumah tempat saya setiap berkunjung disuruh memasak dan membersihkan seperti pembantu. Saya menatap Bu Sutinah lurus. Rumah itu, Bu, dicicil dari rekening yang saya isi dengan keringat saya selama bertahun-tahun. Saya yang membiayai rumah tempat Ibu menghina saya. Saya belum berhenti. Saya mengeluarkan satu lembar lagi. "Dan yang terakhir ini," kata saya. Suara saya sedikit meninggi. Ini yang paling membuat saya tidak bisa diam. Saya mengangkat fotokopi dokumen pinjaman itu. Ini adalah pengajuan kredit atas nama saya.
Maya Anjani. Tapi saya tidak pernah mengajukannya. Seseorang menggunakan data saya untuk meminjam uang. Demi menutupi sisa biaya pesta ini, saya menatap Reza. Mas Reza, kamu mau menjelaskan pada para tamu bagaimana tanda tangan saya bisa ada di dokumen ini, padahal saya tidak pernah menandatanganinya. Wajah Reza berubah pucat pasi. Keringat muncul di dahinya. Beberapa tamu mulai berdiri, berbisik dengan nada terkejut. Pemalsuan tanda tangan itu pidana, kata seorang tamu pria, yang belakangan saya tahu adalah seorang pengacara. Suasana pesta yang tadinya megah, kini berubah menjadi pengadilan kecil di tengah villa mewah. Reza membuka mulutnya, mencoba bicara. Tapi tidak ada kalimat yang bisa membela dirinya. Semua mata kini menatapnya dengan pandangan yang sama. Pandangan yang selama ini selalu mereka tujukan pada saya. Pandangan merendahkan. Ruangan itu hening total. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada bisikan kekaguman. Hanya keheningan yang mencekam. Wajah Bu Sutinah pucat pasi. Reza berdiri terpaku. Mulutnya membuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Saya menatap para tamu. Wanita-wanita yang tadi merendahkan saya. Jadi, kata saya pelan, saat kalian berbisik bahwa saya menantu yang tidak becus, ketahuilah, seluruh kemewahan yang kalian lihat hari ini dibiayai oleh menantu yang tidak becus itu. Bu Sutina akhirnya bangkit dari kursinya. Suaranya bergetar antara malu dan marah. Kamu beraninya mempermalukan ibu di depan semua orang. Saya menatapnya tenang. Saya tidak mempermalukan siapapun, Bu. Saya hanya membaca angka. Kalau angka-angka ini memalukan, itu bukan karena saya yang membacanya, tapi karena perbuatan yang ada di baliknya. Saya meletakkan map coklat itu di atas meja, tepat di depan kue ulang tahun. Selamat ulang tahun, Bu. Ini kado dari saya, sebuah kebenaran. Reza akhirnya menemukan suaranya. Maya, kita bicarakan ini di rumah. Jangan di sini. Saya menatapnya. Laki-laki yang dulu saya kira akan menjaga saya. Di rumah, tanya saya. Rumah yang mana? Mas, apartemen yang sewanya juga saya yang bayar. Saya tersenyum tipis. Tidak. Mas, kita tidak akan bicara di rumah. Mulai hari ini, kamu yang akan banyak bicara dengan pengacaramu. Saya berbalik dan melangkah keluar dari villa itu, meninggalkan pesta termahal yang pernah saya biayai. Di luar, udara pegunungan terasa sejuk. Pak Bram sudah menunggu di mobil. Dia menatap saya. Bagaimana? Tanyanya. Saya masuk, menutup pintu, dan menghela napas panjang. Napas yang rasanya seperti melepaskan beban 7 tahun. Selesai, kata saya. Mereka sudah tahu kebenarannya. Sekarang, mari kita urus sisanya secara hukum. Mobil itu melaju, meninggalkan villa mewah yang kini diselimuti keheningan dan rasa malu di belakang saya. Hari-hari setelah pesta itu berjalan cepat. Reza mencoba menghubungi saya berkali-kali. Awalnya dengan kemarahan, lalu dengan permohonan, dan akhirnya dengan rayuan. Tapi saya tidak menjawab. Saya sudah selesai mendengarkan kata-katanya. Yang berbicara sekarang adalah dokumen. Dengan bantuan Pak Bram, saya mengajukan gugatan cerai. Dan dalam proses itu, semua bukti aliran dana saya berbicara dengan sangat jelas. Pengadilan mengakui kontribusi finansial saya atas aset-aset yang selama ini diklaim Reza sebagai miliknya. Mobil yang Reza banggakan harus dijual untuk pembagian. Rumah di Tegal yang ternyata dicicil dari uang saya menjadi bagian dari sengketa harta. Bu Sutinah yang selama ini hidup dari uang yang tanpa sadar saya kirimkan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Anak kebanggaannya bukanlah penopang yang dia kira, dan menantu yang dia hina ternyata adalah tangan yang selama ini memberinya makan. Wulan tidak lagi pamer gelang emas, karena gelang itu dan banyak hal lain ternyata tidak benar-benar dibeli dengan uang keluarganya.
Reza kehilangan banyak hal sekaligus. Istri yang menopangnya, gaya hidup yang ditopang uang istrinya, dan rasa hormat dari keluarga yang selama ini dia beli dengan uang curian. Pada akhirnya, dia berdiri sendiri di atas kebohongan yang dia bangun bertahun-tahun. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa lega. Lega karena akhirnya saya berhenti menyalakan api yang membakar saya sendiri. Setelah perceraian itu selesai, saya pindah ke sebuah apartemen kecil yang saya sewa dengan uang saya sendiri. Tempat yang sederhana, tapi sepenuhnya milik saya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Saya bangun di pagi hari tanpa rasa takut, tanpa harus melayani orang yang tidak menghargai saya. Saya kembali fokus pada karir saya, dan beberapa bulan kemudian, saya mendapat promosi menjadi kepala divisi audit di kantor saya. Bukan dari pemberian siapapun, tapi dari kerja keras saya sendiri, yang benar-benar milik saya sendiri. Suatu sore, saya membeli sebuah tas untuk diri saya sendiri. Bukan tas mahal, bukan pula tas tiruan, hanya sebuah tas yang saya suka, dengan resleting yang berfungsi dengan baik. Saya tersenyum saat memakainya, karena kali ini tidak ada yang memberi saya barang sisa. Saya memberi diri saya sendiri apa yang pantas saya terima, dan itu terasa jauh lebih berharga daripada villa mewah manapun. Sebuah tas sederhana dengan resleting yang berfungsi ternyata bisa mengajarkan lebih banyak daripada semua kemewahan palsu itu. Cerita ini mengajarkan kita satu hal, bahwa kesabaran bukanlah membiarkan diri kita diinjak tanpa batas. Jangan pernah membiarkan cinta membuatmu buta pada kebenaran. Dan jangan pernah merasa bahwa diam adalah satu-satunya bentuk kebaikan. Kadang, kebaikan terbesar yang bisa kita berikan pada diri sendiri adalah berani berkata cukup. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang bekerja keras, memberi segalanya, namun tetap dianggap tidak berarti. Yang mengira bahwa dengan terus mengalah, mereka akan dicintai. Jika kamu salah satunya, ketahuilah, menghargai dirimu sendiri bukanlah keegoisan, itu adalah keberanian. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza yang lupa bahwa istri bukanlah mesin uang dan bukan pula pembantu. Mereka mengejar pengakuan dari orang lain sampai melupakan orang yang paling setia di sisi mereka. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang sibuk menilai menantu dari penampilan dan barang mewah, sampai lupa menghargai ketulusan di depan mata mereka sendiri. Pada akhirnya, setiap orang memetik apa yang mereka tanam. Reza kehilangan segalanya. Bu Sutina kehilangan kebanggaannya. Dan saya, perempuan yang dulu hanya diberi tas tiruan, akhirnya menemukan kembali harga diri saya. Bukan dari pemberian orang lain, tapi dari keberanian untuk berdiri sendiri. Karena harga diri tidak pernah bisa dibeli dan tidak pernah bisa diberi. Ia hanya bisa direbut kembali oleh diri kita sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus diam, atau pilihan untuk berani membela diri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Suamiku menamparku di depan seluruh keluarga besarnya. Lalu, ibu mertuaku tersenyum puas, menyuruhku angkat kaki dari rumah itu malam itu juga. Mereka pikir saya hanya menantu miskin yang menumpang hidup. Mereka pikir tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa. Tapi malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang tahu satu hal. Sertifikat tanah, akta rumah, dan seluruh surat warisan atas tanah seluas 2 hektar tempat mereka berdiri. Semuanya atas nama saya. 5 tahun saya diam. 5 tahun saya menelan setiap hinaan. Dan malam itu, saya memutuskan diam. Saya sudah cukup. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Kami. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang mungkin akan membuat dada kalian sesak, lalu lega di akhir. Sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dianggap tidak berharga di rumahnya sendiri. Sebelum kita mulai, tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tuliskan juga nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya kita makin saling mengenal. Sudah siap? Mari kita mulai.
Nama saya Anindya, 34 tahun. Dulu, saya seorang dokter umum di sebuah klinik di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Raka. Dan selama 5 tahun terakhir, saya tidak lagi memakai jas putih saya. Bukan karena saya mau, tapi karena saya dipaksa. Rumah tempat kami tinggal berdiri megah di pinggiran Bintaro. 2 lantai. Halaman luas. Pagar besi tinggi yang mengilap setiap pagi karena Bibi Inah membersihkannya. Lampu kristal menggantung di ruang tengah. Marmer dingin di setiap lantai. Orang yang lewat di depan pagar pasti mengira penghuni rumah ini hidup bahagia. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tanah dan rumah ini adalah warisan dari almarhum ayah saya. Ayah seorang notaris terpandang sebelum beliau meninggal. Beliau memindahkan seluruh aset atas nama saya, anak tunggalnya, sertifikat, akta, surat warisan. Semuanya tersimpan rapi atas nama Anindya, bukan atas nama siapapun yang lain. Tapi pernikahan mengubah segalanya. Setahun setelah saya menikah, Ibu Raka, yang harus saya panggil Bu Wati, datang berkunjung. Lalu, beliau tidak pernah pulang. Katanya hanya menginap beberapa hari. Beberapa hari itu berubah menjadi 5 tahun. Bersama beliau, datang pula Sinta, adik ipar saya, adik perempuan Raka, 29 tahun, yang sampai hari itu belum juga mandiri. Sinta tinggal di kamar paling besar di lantai 2. Kamar yang dulu saya siapkan untuk anak saya kelak. Sejak hari itu, rumah saya berhenti menjadi rumah saya. Awalnya, perubahan itu kecil, hampir tidak terasa. Bu Wati mulai mengatur isi dapur. Beliau memindahkan perabotan, mengganti tirai, menyuruh Bibi Inah memasak menu yang berbeda. Saya diam. Saya pikir beliau hanya ingin merasa berguna di usia senjanya. Saya menghormati beliau sebagai ibu dari suami saya. Lalu hal-hal kecil itu membesar. Suatu malam, saya pulang larut dari klinik. Ada pasien gawat darurat yang harus saya tangani sampai tengah malam. Begitu saya membuka pintu, Bu Wati sudah duduk di sofa, menatap saya dengan tatapan tajam. Perempuan macam apa yang pulang selarut ini? Kata beliau, pelan. Suamimu di rumah. Tapi kamu malah keluyuran entah kemana. Saya menahan napas. Saya bekerja, Bu. Ada pasien yang harus saya tolong. Bu Wati mendengus. Bekerja. Istri yang baik itu di rumah, mengurus suami, bukan sok sibuk di luar sana. Saya menatap Raka, berharap suami saya membela saya. Tapi Raka hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Seolah percakapan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa asing di rumah saya sendiri. Hal-hal seperti itu lalu menjadi rutinitas. Setiap kali saya pulang, selalu ada komentar. Kalau saya pulang cepat, saya disebut malas-malasan di klinik. Kalau saya pulang larut, saya disebut tidak becus mengurus suami. Apapun yang saya lakukan, selalu salah di mata Bu Wati. Meja makan, yang seharusnya menjadi tempat keluarga berkumpul dengan hangat, berubah menjadi arena penghakiman. Suatu malam, saya menyiapkan masakan kesukaan Raka, rendang, yang saya masak sendiri sepulang dari klinik. Meski tubuh saya sudah lelah, saya menatanya rapi di meja, berharap setidaknya malam itu bisa berlalu dengan damai. Tapi Bu Wati mencicipi sesuap, lalu meletakkan sendoknya dengan keras. Rendangmu terlalu asin, tidak seperti buatan ibu kandungnya Raka. Pantas saja Raka makin kurus, makanya tidak enak begini. Saya menunduk. Maaf, Bu, nanti saya perbaiki. Sinta ikut menimpali sambil tertawa kecil. Mbak Anindya kan sibuk jadi dokter. Mana sempat belajar masak yang benar. Raka, suami saya, hanya diam. Ia bahkan ikut mendorong piring rendang itu menjauh, lalu meminta Bibi Inah memesankan makanan dari luar. Rendang yang saya masak dengan susah payah dibiarkan dingin di meja, tak tersentuh. Saya makan sendirian malam itu di dapur. Saya bilang pada diri saya sendiri, ini hanya soal makanan, tidak penting. Tapi sebenarnya yang sakit
bukan soal rendangnya. Yang sakit adalah perasaan bahwa di rumah ini tidak ada satupun usaha saya yang dianggap cukup. Begitulah hari-hari saya berjalan. Setiap pagi saya bangun, mencoba menjadi cukup baik untuk mereka. Setiap malam saya tidur dengan rasa bahwa saya selalu kurang. Beberapa minggu kemudian, Sinta mulai ikut bersuara. Adik ipar saya itu punya cara bicara yang manis di permukaan, tapi menusuk di dalamnya. "Mbak Anindya," katanya suatu pagi, sambil menyeruput kopi yang dibuatkan Bibi Inah. "Klinik itu kan tidak menghasilkan banyak. Buat apa capek-capek? Kakak saya kan sudah cukup mapan." Saya tersenyum tipis. Saya tidak menjawab, karena saya tahu klinik itu lebih dari sekedar uang bagi saya. Itu adalah satu-satunya tempat di mana saya masih merasa menjadi diri saya sendiri. Tapi mereka tidak akan membiarkan saya menyimpan bahkan satu hal itu. Tekanan untuk berhenti bekerja datang seperti air yang menetes pelan tapi pasti. Mula-mula Bu Wati mengeluh sakit kepala setiap kali saya berangkat. Lalu beliau mulai pura-pura jatuh di kamar mandi supaya saya merasa bersalah meninggalkannya. Sinta menambah bumbu. Katanya, tetangga sudah mulai bergunjing. Menantu keluarga ini lebih sibuk mengurus orang lain daripada mertuanya sendiri. Saya bertahan. Selama berbulan-bulan, saya bertahan. Sampai suatu malam, Raka duduk di tepi tempat tidur dengan wajah serius. "Anindya," katanya, "ibu sudah tua. Sinta juga butuh ditemani. Berhentilah dari klinik itu demi keluarga ini." Saya menatapnya lama. "Raka, klinik itu hidupku. Kamu tahu itu. Hidupmu sekarang di sini," jawabnya dingin. "Sebagai istri, sebagai menantu, jangan egois." "Egois," kata itu menusuk dalam-dalam. "Akulah yang setiap bulan menanggung listrik rumah ini, belanja dapur, bahkan uang jajan Sinta. Tapi akulah yang disebut egois." Keesokan paginya, saya menyerahkan surat pengunduran diri ke klinik dengan tangan gemetar. Saya melepas jas putih saya, melipatnya rapi, lalu menyimpannya di lemari paling bawah. Hari itu, sebagian dari diri saya mati. Setelah saya di rumah penuh waktu, perlakuan mereka justru semakin parah. Sinta memperlakukan saya seperti pembantu kedua. "Mbak, tolong setrikakan baju ini. Mbak, kopi saya kurang manis. Mbak, kamar saya belum dibereskan." Saya, yang dulu menyelamatkan nyawa orang di ruang gawat darurat, kini disuruh-suruh oleh adik ipar saya sendiri di rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Di tengah semua kepedihan itu, hanya ada satu orang di rumah ini yang masih melihat saya sebagai manusia. Bibi Inah. Bibi Inah sudah mengabdi pada keluarga saya sejak saya kecil. Beliau dulu bekerja untuk ayah saya dan ikut tinggal bersama saya setelah ayah meninggal. Beliau tahu siapa pemilik rumah ini yang sebenarnya. Beliau tahu betapa kerasnya ayah saya bekerja membangun semua ini. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Bibi Ina mengetuk pintu kamar saya pelan. Beliau membawa semangkuk sup hangat. "Ibu belum makan dari tadi pagi," bisik beliau. Saya buatkan sup. Diam-diam. Jangan sampai Bu Wati tahu. Saya menerima mangkuk itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bibi." Bibi Inah duduk di tepi tempat tidur, lalu menggenggam tangan saya. "Bu Anindya, saya ini cuma pembantu. Saya tidak bisa berbuat banyak. Tapi saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan seperti ini di rumah yang dibangun bapak ibu sendiri. Bapak pasti sedih kalau melihat ini dari atas sana." Kata-kata itu membuat saya menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis seorang yang akhirnya merasa dimengerti. "Bibi," kata saya, "suatu hari nanti semua ini akan berubah. Saya janji dan Bibi akan tetap di sini bersama saya." Bibi Inah tersenyum, mengusap kepala saya seperti seorang ibu. "Saya akan menunggu hari itu." "Bu, sejak malam itu saya tahu saya tidak benar-benar sendirian dan harapan kecil itu cukup untuk membuat saya bertahan sedikit lebih lama." Bibi Inah, pembantu kami yang setia, beberapa kali menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Suatu kali, ia berbisik, "Sabar ya, Bu. Saya tahu rumah ini milik Ibu. Saya yang dulu ikut almarhum bapak Ibu.
Kata-kata itu satu-satunya pelipur lara saya. Lalu masalah uang mulai muncul ke permukaan. Bu Wati mengumumkan bahwa Sinta akan segera bertunangan. Pernikahannya direncanakan besar-besaran. Dan tanpa bertanya, beliau menatap saya, Anindya, yang akan menanggung semuanya. Sudah sepantasnya menantu berbakti. Angkanya bukan main. 500 juta untuk pesta. Saya menolak dengan halus. Saya bilang, saya sudah tidak bekerja. Dari mana uang sebanyak itu? Wajah Bu Wati mengeras. Jual perhiasanmu. Atau beliau berhenti sejenak. Jual saja sebagian tanah rumah ini. Toh ini rumah keluarga. Saya tertegun. Rumah keluarga. Mereka benar-benar mengira rumah ini milik mereka. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya turun ke dapur untuk minum. Dan di balik dinding ruang keluarga, saya mendengar suara Bu Wati dan Sinta yang sedang berbisik-bisik. Bu, kapan kita suruh dia tanda tangan? Suara Sinta. Sabar, jawab Bu Wati. Kita buat dia merasa tidak punya pilihan dulu. Begitu dia tanda tangan, rumah ini resmi atas nama Raka. Lalu kita atur sisanya. Tangan saya membeku memegang gelas. Jadi ini rencana mereka. Mereka ingin saya menyerahkan rumah yang sah milik saya ke tangan Raka. Mereka pikir saya tidak akan pernah tahu, tapi malam itu mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka meremehkan perempuan yang sudah 5 tahun mereka anggap bodoh. Keesokan harinya, Raka benar-benar menyodorkan sebuah map. Isinya, surat pernyataan pengalihan hak. Tanda tangan di sini, katanya santai. Biar urusan administrasi rumah lebih gampang. Semua atas namaku saja. Saya memandang map itu, lalu saya tersenyum kecil. Aku perlu baca dulu. Raka, beri aku waktu beberapa hari. Raka mengangguk. Tidak curiga sama sekali. Mereka pikir saya hanya mengulur waktu karena takut. Padahal beberapa hari itu adalah waktu yang saya butuhkan. Siang itu, dengan alasan menengok teman lama, saya pergi ke kantor seorang notaris dan pengacara di Kuningan. Namanya Bu Ratna. Beliau adalah sahabat almarhum ayah saya, dan beliau menyimpan salinan asli seluruh dokumen warisan saya. Di ruangan ber-AC yang sejuk itu, Bu Ratna membuka berangkas dan mengeluarkan setumpuk dokumen bersegel. Sertifikat hak milik, akta warisan, surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional, semuanya tanpa kecuali atas nama Anindya. Semua ini masih sah 100% atas namamu. Nak, kata Bu Ratna pelan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubahnya tanpa tanda tanganmu. Ayahmu sengaja membuatnya begitu. Beliau seperti sudah tahu hari ini akan datang. Air mata saya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya ingat siapa saya sebenarnya. Bu Ratna, kata saya, menyeka mata. Saya butuh bantuan ibu, bukan untuk menjual, tapi untuk membuat mereka mengerti siapa pemilik rumah ini. Bu Ratna tersenyum. Almarhum ayahmu akan bangga. Ceritakan rencanamu. Saya menjelaskan semuanya kepada Bu Ratna. Tentang surat pengalihan hak yang Raka suruh saya tanda tangani. Tentang rencana Bu Wati dan Sinta yang saya dengar malam itu. Tentang 5 tahun yang saya lewati dalam diam. Bu Ratna mendengarkan dengan saksama. Sesekali mencatat di buku kecilnya. Setelah saya selesai, beliau melepas kacamatanya. Lalu menatap saya dengan tatapan penuh keyakinan. Anindya, kata beliau, kamu tidak perlu menjual apapun. Kamu tidak perlu mengusir mereka dengan kekerasan. Hukum sudah berdiri di pihakmu sejak awal. Yang kita lakukan hanyalah menunjukkan kebenaran itu di depan mata mereka. Pada saat yang paling tepat, beliau menjelaskan rencananya. Beliau akan menyiapkan surat pemberitahuan resmi kepada penghuni yang tidak memiliki hak hukum atas properti. Beliau juga akan mengatur agar seorang petugas dari Badan Pertanahan hadir untuk memverifikasi keabsahan dokumen secara langsung jika ada yang meragukan. Tapi yang terpenting, kata Bu Ratna, adalah kamu, Anindya. Kamu harus berani berdiri di depan mereka semua dan mengatakan kebenaran. Dokumen ini hanya alat. Keberanianmu yang akan mengakhiri semuanya. Saya mengangguk.
Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa punya pijakan. Saya bukan lagi menantu yang takut. Saya adalah putri seorang notaris, pemilik sah atas tanah yang diwariskan ayah saya dengan cinta. Sebelum saya pulang, Bu Ratna menggenggam tangan saya. Ayahmu pernah berkata kepada saya bertahun-tahun lalu. Katanya, Ratna, kalau suatu hari nanti ada yang mencoba menyakiti Anindya lewat harta ini, pastikan dia tahu bahwa aku sudah melindunginya jauh sebelum hari itu datang. Hari itu sudah datang. Nah, dan ayahmu menepati janjinya. Air mata saya jatuh lagi. Bukan air mata kepedihan, tapi air mata seorang anak yang merasa bahkan dari kejauhan masih dilindungi oleh ayahnya. Saya pulang ke rumah malam itu dengan hati yang berbeda. Saya menyembunyikan dokumen-dokumen itu di tempat yang aman. Lalu saya menjalani hari-hari seperti biasa, menunggu momen yang tepat. Dan saya tahu, momen itu tidak akan lama lagi. Selama 5 tahun itu, ada banyak luka kecil yang menumpuk menjadi luka besar. Saya ingin menceritakan beberapa, agar kalian mengerti betapa beratnya diam yang saya pilih. Pernah suatu malam, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil di tempat tidur. Kepala saya berat. Saya meminta Raka mengambilkan obat di lemari dapur. Tapi dari ruang sebelah, saya mendengar suara Bu Wati. Biarkan saja. Sakit sedikit, begitu saja manja. Kamu temani ibu nonton dulu. Dan Raka, suami saya, memilih menemani ibunya menonton televisi. Sementara istrinya menggigil sendirian sampai pagi. Saya bangun keesokan harinya, mengambil obat sendiri. Lalu menyeduh teh hangat untuk diri saya sendiri. Saya menangis di dapur, pelan-pelan, agar tidak ada yang dengar. Tapi saya tetap bangkit, karena di klinik masih ada pasien yang menunggu saya. Saat itu, saya belum berhenti bekerja. Lalu ada peristiwa cincin. Ibu saya sebelum meninggal mewariskan sebuah cincin emas bermata zamrud kepada saya. Itu satu-satunya peninggalan dari beliau yang saya simpan dengan sangat hati-hati. Suatu hari, cincin itu hilang dari laci kamar saya. Saya mencari kemana-mana. Panik bukan main. Beberapa minggu kemudian, saya melihat cincin itu melingkar di jari Sinta. Cincin ibu saya di jari adik ipar saya, Sinta. Itu cincin saya, peninggalan ibu saya, kata saya. Mencoba menahan suara. Sinta menatap cincin di jarinya dengan santai. Oh, ini. Ibu yang kasih ke aku, katanya. Daripada nganggur di laci, mending dipakai yang masih muda. Lagi pula, Mbak sudah punya banyak, kan? Saya menatap Bu Wati. Beliau hanya mengangkat bahu. Kamu sudah kaya, Anindya. Apa salahnya berbagi dengan keluarga? Saya tidak menjawab. Saya kembali ke kamar, menutup pintu. Dan untuk kesekian kalinya, menelan air mata. Cincin ibu saya, satu-satunya kenangan yang tersisa, kini menjadi hiasan di tangan orang yang menghina saya setiap hari. Ada lagi peristiwa yang paling menyakitkan, tentang anak. Selama bertahun-tahun, saya dan Raka belum dikaruniai anak. Itu adalah luka pribadi saya. Dan Bu Wati, alih-alih menghibur, justru menjadikannya senjata. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu tidak berguna, kata beliau suatu hari di depan beberapa tamu. Untung saja Raka sabar. Kalau bukan karena dia, sudah dari dulu kamu saya minta pergi. Kata-kata itu menusuk paling dalam. Karena di balik topeng dokter yang kuat, saya juga seorang perempuan yang punya kerinduan sendiri. Tapi saya menelannya. Saya selalu menelannya. Hari demi hari, saya merasa semakin kecil di rumah saya sendiri. Mereka memindahkan barang-barang saya. Mereka mengganti foto pernikahan saya di ruang tengah dengan foto keluarga Raka. Mereka bahkan mengubah kamar tidur utama menjadi kamar Bu Wati dan memindahkan saya serta Raka ke kamar yang lebih kecil. Di rumah yang sertifikatnya atas nama saya, dan saya membiarkannya. Karena saya pikir, mungkin jika saya cukup sabar, cukup baik, suatu hari mereka akan melihat kebaikan saya. Saya salah. Kebaikan yang tidak dihargai hanya akan dianggap kelemahan. Sampai akhirnya, peristiwa surat pengalihan hak itu membuka mata saya. Mereka tidak menginginkan kesabaran saya. Mereka menginginkan segalanya yang saya miliki.
Dan saat itulah saya tahu, diam saya harus berakhir. Selama beberapa hari berikutnya, saya berpura-pura seperti biasa. Saya tetap menyetrika baju Sinta. Saya tetap membuatkan kopi untuk Bu Wati. Saya tetap diam ketika Raka pulang larut tanpa kabar. Tapi di dalam, saya sudah berbeda. Setiap hinaan, kini tidak lagi menusuk. Karena saya tahu, semua ini sebentar lagi akan berakhir. Bu Ratna mengabari saya bahwa semua persiapan sudah selesai. Hanya butuh satu momen yang tepat. Sambil menunggu, ada satu peristiwa lagi yang semakin meyakinkan saya bahwa keputusan ini benar. Suatu siang, seorang pria datang ke rumah. Ia membawa map dan mengaku dari sebuah perusahaan pembiayaan. Ia mencari Bu Wati soal cicilan yang menunggak. Ternyata, selama ini Bu Wati diam-diam meminjam uang ke berbagai tempat dengan dalih bahwa beliau pemilik rumah mewah ini. Para pemberi pinjaman percaya karena melihat rumah megah di belakang beliau. Pria itu menatap saya. Ibu Wati ada. Cicilan beliau sudah menunggak 3 bulan. Total tunggakan 200 juta. Beliau bilang, rumah ini jaminannya. Saya tertegun. Jadi inilah yang mereka lakukan. Dengan nama baik dan rumah yang sebenarnya milik saya. Mereka berhutang kemana-mana. Mempertaruhkan properti yang bahkan bukan milik mereka. Saya menjelaskan kepada pria itu dengan tenang bahwa rumah ini bukan atas nama Bu Wati. Saya tunjukkan salinan sertifikat yang kebetulan saya simpan. Wajah pria itu berubah pucat. Ia sadar perusahaannya telah ditipu dengan jaminan palsu. Malam itu, saya tidak mengatakan apapun kepada Bu Wati. Saya hanya menyimpan kejadian itu dalam ingatan. Sebagai satu lagi alasan mengapa diam saya harus segera berakhir. Mereka tidak hanya menghina saya, mereka mempertaruhkan warisan ayah saya untuk keserakahan mereka sendiri. Dan momen yang saya tunggu datang lebih cepat dari yang saya kira. Pada malam-malam menunggu itu, saya sering duduk sendiri di kamar, memandangi foto ayah saya yang saya simpan di dalam laci. Foto beliau mengenakan kemeja batik, tersenyum hangat. Di hari beliau melantik saya sebagai dokter. Ayah saya bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap nasihatnya selalu saya ingat. Beliau pernah berkata, Anindya, harta itu bisa diambil orang, tapi ilmu dan harga diri tidak ada yang bisa merampasnya darimu, kecuali kamu sendiri yang menyerahkannya. Selama 5 tahun, saya telah menyerahkan harga diri saya sedikit demi sedikit kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Saya menyerahkannya dengan dalih kesabaran. Tapi malam-malam itu, memandangi wajah ayah saya berjanji. Saya akan mengambilnya kembali. Saya juga memikirkan klinik saya. Pasien-pasien yang dulu mempercayakan kesehatan mereka kepada saya. Anak-anak kecil yang saya obati. Ibu-ibu yang saya temani saat melahirkan. Saya merindukan menjadi diri saya yang itu. Bukan menantu yang ketakutan, tapi dokter yang dipercaya. Perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap malam, tekad saya semakin bulat. Saya tidak lagi merasa takut. Saya hanya menunggu waktu. Akhir pekan itu, Bu Wati mengadakan acara keluarga besar di rumah. Halal bihalal, katanya. Meski lebaran sudah lama lewat, sebenarnya itu hanya alasan untuk memamerkan rumah megah yang mereka kira milik mereka kepada seluruh sanak saudara. Belasan kerabat datang. Paman, bibi, sepupu Raka, semuanya berkumpul di ruang tengah yang luas. Bu Wati duduk di tengah seperti seorang ratu, mengenakan kebaya mahal dan perhiasan emas yang berkilau. Sinta memamerkan cincin tunangannya kepada para tamu. Raka berdiri di samping ibunya, tersenyum bangga. Dan saya disuruh hilir mudik membawa nampan berisi makanan dan minuman. Di rumah saya sendiri, saya menjadi pelayan untuk tamu-tamu yang bahkan tidak tahu nama saya. Di tengah keramaian itu, salah seorang bibi bertanya kepada Bu Wati, "Wati, rumah ini bagus sekali. Punya siapa sebenarnya?" Bu Wati tertawa lebar. "Ya, punya kami." "Lah, punya anak saya, Raka. Dia yang membangun semua ini dengan keringatnya sendiri." Saya yang sedang membawa nampan berhenti sejenak. Tangan saya menggenggam erat tepi nampan itu. 5 tahun. 5 tahun saya menelan kebohongan ini. Tapi
Malam ini, biarlah menjadi yang terakhir. Mungkin Bu Wati melihat ekspresi saya. Atau mungkin beliau hanya ingin mempermalukan saya di depan semua orang. Beliau memanggil saya dengan suara keras. Anindya, kemari kamu. Saya mendekat. Semua mata kini tertuju pada saya. Lihat menantu saya ini, kata Bu Wati kepada para tamu. Suaranya penuh sindiran. Sudah 5 tahun menumpang di rumah ini. Tidak pernah berterima kasih. Bahkan untuk membiayai pernikahan adik iparnya saja, dia menolak. Menantu macam apa ini? Wajah saya panas. Bukan karena malu, tapi karena marah yang sudah terlalu lama saya tahan. Bu, kata saya pelan tapi jelas. Saya tidak menumpang rumah ini. Diameter, potong Bu Wati. Beraninya kamu membantah di depan keluarga besar. Raka melangkah maju. Wajahnya merah. Anindya, jaga sikapmu. Ini ibuku. Jangan bikin malu. Raka, kamu harus dengar. Dan saat itulah tangan Raka melayang. Plak. Tamparan itu mendarat keras di pipi saya. Suaranya menggema ke seluruh ruangan yang mendadak senyap. Nampan di tangan saya jatuh. Gelas-gelas pecah berserakan di lantai marmer. Pipi saya terasa panas dan berdenyut. Seluruh ruangan terdiam. Para tamu menatap dengan mulut ternganga. Sinta justru tersenyum kecil, puas. Bu Wati mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Bagus, kata Bu Wati dingin. Itu baru namanya suami yang tahu cara mendidik istri. Sekarang, kamu, Anindya, kemasi barangmu. Malam ini juga, kamu keluar dari rumah ini. Kami sudah muak denganmu. Saya berdiri diam. Tangan saya menyentuh pipi yang masih terasa perih. Lalu, perlahan, saya menegakkan punggung. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tertawa. Tawa kecil yang membuat seisi ruangan bingung. Keluar dari rumah ini, kata saya pelan. Baik. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Saya mengeluarkan ponsel dari saku, mengetik satu pesan singkat. Lalu, saya menatap Bu Wati dan Raka dengan tenang. Tamu saya sudah menunggu di luar. Beri saya 5 menit. Setelah itu, saya jamin kalianlah yang akan mengemasi barang dari rumah ini. Suasana di ruang tengah berubah aneh. Bu Wati mengernyit. Tamu apa? Kamu sudah gila, ya? Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan tenang menuju pintu utama, lalu membukanya lebar-lebar. Dari luar, 2 orang melangkah masuk. Yang pertama, seorang perempuan parubaya berkacamata, mengenakan blazer abu-abu yang rapi, membawa map merah tebal di tangannya. Yang kedua, seorang pria berseragam, dengan tanda pengenal resmi tergantung di dadanya. Para tamu saling berbisik. Bu Wati menatap dengan curiga. Selamat malam, kata perempuan berkacamata itu dengan suara tegas dan formal. Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya notaris sekaligus kuasa hukum resmi dari pemilik sah rumah dan tanah ini. Dan beliau, Bu Ratna menoleh ke arah saya, adalah klien saya, Ibu Anindya. Ruangan langsung riuh. Bu Wati berdiri dari sofanya. Apa-apaan ini? Pemilik sah, rumah ini milik anak saya. Bu Ratna tidak terganggu sedikitpun. Dengan tenang, beliau membuka map merah itu dan mengeluarkan setumpuk dokumen bersegel. Izinkan saya meluruskan, kata beliau. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Tanah seluas 2 hektar tempat rumah ini berdiri, beserta seluruh bangunan dan isinya, adalah warisan dari almarhum Bapak Notaris terpandang, ayah dari Ibu Anindya, sejak 5 tahun lalu, jauh sebelum keluarga Bapak Raka pindah ke sini. Seluruh sertifikat hak milik telah resmi atas nama Ibu Anindya dan tidak pernah berubah sejak saat itu. Wajah Raka berubah pucat pasi, seperti seluruh darah ditarik dari tubuhnya. Itu tidak mungkin. Rumah ini aku. Bapak Raka, potong Bu Ratna dingin. Bapak tidak pernah memiliki 1 sentimeter pun dari tanah ini. Bahkan kamar tempat Bapak tidur selama 5 tahun ini, secara hukum, adalah milik istri Bapak. Pria berseragam itu maju selangkah. Saya petugas dari Badan Pertanahan Nasional, katanya. Saya hadir malam ini untuk memverifikasi keabsahan dokumen. Jika ada pihak yang meragukannya, silakan diperiksa.
Semua data ini juga tercatat di sistem nasional. Bu Wati terhuyung. Wajahnya yang tadi angkuh, kini berubah panik. Bohong. Ini pasti rekayasa. Kalian memalsukan dokumen. Saya melangkah maju. Untuk pertama kalinya malam itu, saya bicara dengan suara penuh. Memalsukan, Bu, kata saya. Ibu masih ingat surat pengalihan hak yang Raka suruh saya tanda tangani minggu lalu? Yang ibu rencanakan bersama Sinta diam-diam di ruang keluarga malam itu. Saya dengar semuanya, Bu. Setiap kata. Mata Sinta melebar. Wajahnya memucat. Mbak menguping. Bukan menguping, Sinta. Jawab saya. Tenang. Mendengar kebenaran di rumah saya sendiri. Kalian ingin saya menyerahkan rumah ini supaya bisa kalian atur sesuka hati. Tapi kalian lupa satu hal. Ayah saya seorang notaris. Beliau mengajari saya untuk tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya lebih dulu. Saya mengeluarkan dokumen lain dari tangan Bu Ratna. Surat pengalihan hak yang disodorkan Raka. Saya angkat tinggi-tinggi agar semua orang melihat. Ini, kata saya. Surat yang kalian suruh saya tanda tangani. Saya bawa ke notaris. Dan tahukah kalian apa isinya? Bukan sekedar administrasi seperti yang Raka katakan. Ini surat yang mengalihkan seluruh hak milik rumah ini ke nama Raka. Kalian ingin merampas warisan ayah saya di depan mata saya dengan tipu daya. Ruangan senyap total. Para kerabat yang tadinya memihak Bu Wati kini menatap beliau dengan tatapan berbeda. Salah seorang paman Raka berdiri. Wati. Jadi, ini benar. Kau dan Raka mencoba merebut rumah menantumu sendiri. Bu Wati tergagap. Tidak. Bukan begitu. Kalian hanya apa? Potong saya. Suara saya kini tegas, tidak lagi gemetar. 5 tahun. 5 tahun saya menelan setiap hinaan kalian. Saya berhenti dari pekerjaan yang saya cintai karena kalian memaksa. Saya membiayai listrik, dapur, bahkan uang jajan Sinta dengan tabungan saya sendiri. Dan kalian menyebut saya penumpang. Penumpang di rumah yang seluruhnya milik saya. Air mata Sinta mulai jatuh. Mbak Anindya, maaf. Saya tidak tahu. Kamu tahu, Sinta, kata saya. Kamu hanya tidak peduli. Selama kamu nyaman, kamu tidak peduli siapa yang kamu injak. Raka, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba terjatuh ke lutut. Anindya, dengar. Aku khilaf. Ibu yang menghasutku. Aku tidak tahu. Aku tidak bermaksud. Saya menatap pria yang pernah saya cintai itu. Pria yang menampar saya di depan keluarganya sendiri 1 jam yang lalu. Kamu tidak tahu, kata saya pelan. Kamu tahu persis. Raka, kamu yang menyodorkan surat itu. Kamu yang menyuruh saya berhenti bekerja. Kamu yang menampar saya malam ini di depan semua orang demi membela ibumu. Sekarang kamu berlutut, bukan karena menyesal, tapi karena kamu baru sadar. Kamu tidak punya apa-apa. Saya berjalan pelan mengelilingi ruangan, menatap satu persatu wajah keluarga besar yang malam itu menjadi saksi. Kalian ingin tahu kebenarannya, kata saya. 5 tahun lalu, ketika ayah saya meninggal, beliau meninggalkan tanah 2 hektar ini untuk saya, anak tunggalnya. Saya bisa saja menjualnya, lalu hidup nyaman, tanpa beban. Tapi saya memilih membangun rumah tangga di atasnya. Saya membuka pintu rumah ini untuk ibu mertua saya. Ketika beliau bilang ingin menginap beberapa hari, saya membuka kamar terbaik untuk adik ipar saya. Saya membiayai semuanya, dari listrik sampai pesta yang tidak pernah jadi itu. Saya berhenti di depan Bu Wati, dan sebagai balasannya, apa yang saya dapat? Saya disuruh berhenti dari profesi yang saya cintai. Saya disebut penumpang. Saya diperlakukan seperti pembantu di rumah ayah saya sendiri. Cincin ibu saya diambil. Dan ketika itu semua tidak cukup, kalian berencana merampas rumahnya juga. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Bu Wati dengan tatapan jijik. Seorang sepupu Raka berkata pelan, "Astagfirullah, tega sekali." Raka masih berlutut. Tubuhnya gemetar. "Anindya, aku mohon. Jangan permalukan aku lebih jauh.
Kita bisa bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Saya menatapnya. Berapa kali aku mengajakmu bicara baik-baik selama 5 tahun ini? Raka, berapa kali aku memintamu membelaku? Sekali saja. Kamu selalu memilih diam. Atau lebih buruk, kamu memilih melawan aku. Malam ini, kamu bahkan menamparku. Sekarang kamu ingin bicara baik-baik. Sinta menangis di sudut ruangan. Mbak, aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf, cincin itu aku akan kembalikan. Simpan saja, Sinta. Kata saya datar. Cincin itu sudah kehilangan maknanya. Begitu kamu memakainya dengan cara seperti itu. Yang aku inginkan bukan cincin. Yang aku inginkan adalah rumahku dan hidupku. Kembali. Bu Wati, yang sedari tadi terduduk lemas, tiba-tiba bangkit dengan sisa keangkuhannya. Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Kami punya hak. Bu Ratna menjawab dengan tenang. Maaf, Bu. Secara hukum, menumpang bertahun-tahun tidak memberikan hak kepemilikan apapun, apalagi tanpa izin tertulis dari pemilik sah. Ibu tidak punya satupun dasar hukum untuk tetap tinggal di sini. Bu Wati membuka mulut, tapi kali ini tidak ada kata-kata yang keluar. Keangkuhan yang selama ini menopang beliau runtuh seketika. Bu Ratna melangkah maju, menyerahkan sebuah dokumen resmi kepada Bu Wati dan Raka. Ini surat pemberitahuan resmi, katanya. Sebagai pemilik sah, klien saya, Ibu Anindya, memberikan waktu 7 hari kepada seluruh penghuni yang tidak memiliki hak hukum atas properti ini untuk meninggalkan rumah. Setelah 7 hari, jika kalian masih menetap, kami akan menempuh jalur hukum. Penggusuran paksa dengan pendampingan pihak berwenang. Bu Wati merebut dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat. Lalu tubuhnya melemas, jatuh terduduk di sofa. Sofa kulit mahal yang dulu beliau banggakan. Sofa yang ternyata bukan miliknya. Tidak mungkin. Gumam beliau berulang-ulang. Saya berjalan mendekat. Saya berlutut sedikit, menyamakan pandangan dengan beliau. Dan untuk terakhir kalinya, saya bicara dengan suara tenang. Bu Wati, selama 5 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya menyiapkan makanan ibu, membelikan baju tidur sutra ibu, perhiasan ibu. Saya melakukannya bukan karena saya lemah, tapi karena saya menghormati ibu sebagai orang tua. Sayang sekali, ibu mengira kebaikan saya adalah kebodohan. Saya berdiri, saya menatap seluruh ruangan. Mulai malam ini, rumah ini kembali menjadi rumah saya. Dan saya akan kembali ke klinik saya. Karena ternyata yang selama ini menahan saya bukanlah ketidakmampuan, tapi rasa takut yang sengaja kalian tanam dalam diri saya. Malam itu, para tamu pulang satu persatu dalam diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian untuk Bu Wati. Beberapa kerabat menatap saya dengan rasa bersalah, seolah ingin meminta maaf karena selama ini ikut percaya pada kebohongan itu. Salah seorang bibi yang tadi bertanya tentang pemilik rumah mendekati saya sebelum pulang. Anindya, katanya pelan. Maafkan kami tidak tahu apa yang sebenarnya kamu alami selama ini. Kamu perempuan yang kuat, saya hanya mengangguk. Saya tidak butuh permintaan maaf dari mereka. Saya hanya butuh rumah saya kembali. Bibi Inah, pembantu setia yang sudah ikut keluarga saya sejak zaman ayah, mendekat dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, Bu, bisiknya. Akhirnya ibu berani. Saya sudah lama menunggu hari ini. Saya memeluk beliau. Bibi Inah adalah satu-satunya orang di rumah ini yang tidak pernah berubah. Yang selalu tahu siapa saya sebenarnya. 7 hari berikutnya berjalan seperti yang sudah saya duga. Hari pertama, Bu Wati masih mencoba melawan. Beliau menelpon sana-sini, mencari pengacara, mencoba mencari celah hukum. Tapi tidak ada celah. Bu Ratna sudah memastikan setiap dokumen rapi, tanpa cacat. Ayah saya, bahkan dari alam baka, melindungi saya dengan sempurna. Hari kedua, Sinta mendatangi saya di kamar. Tunangannya yang mendengar skandal di acara keluarga itu ternyata membatalkan pertunangan. Keluarga pria itu tidak mau berbesan dengan keluarga yang mencoba menipu menantu sendiri. Sinta menangis, memohon agar saya membantunya. Mbak Anindya, tolong.
Pernikahanku batal gara-gara ini. Tunanganku pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya. Dulu. Mungkin hati saya akan luluh, tapi tidak lagi. Sinta, kata saya. Selama 5 tahun, aku menyetrika bajumu, membuatkan kopimu, membersihkan kamarmu, dan kamu memperlakukanku seperti pembantu. Sekarang kamu memohon belas kasihan. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan menyelamatkanmu. Sudah waktunya kamu belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Sinta keluar dari kamar dengan air mata, tapi saya tidak goyah. Hari ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa kerabat Raka yang malam itu menyaksikan semuanya datang menemui saya satu persatu. Mereka meminta maaf, mengakui bahwa selama ini mereka ikut percaya pada cerita Bu Wati. Salah seorang paman bahkan berkata, "Anindya, kalau kamu butuh apapun, jangan sungkan. Kami malu pernah memandang rendah perempuan sebaik kamu." Saya berterima kasih kepada mereka, tapi saya tidak menyimpan dendam, dan saya juga tidak butuh pengakuan mereka. Yang saya butuhkan, saya sudah dapatkan. Kebenaran sudah berdiri tegak di depan semua orang. Hari keempat, saya kembali ke klinik. Saya mengeluarkan jas putih saya dari lemari paling bawah. Melipatan 5 tahun yang membuatnya berdebu, dan memakainya kembali. Begitu saya mengenakannya, rasanya seperti menemukan kembali bagian dari diri saya yang sempat hilang. Direktur klinik menyambut saya dengan hangat. "Dokter Anindya, kami selalu menunggu Anda kembali. Kursi Anda tidak pernah kami berikan kepada siapapun." Air mata haru menggenang. Ternyata, dunia yang saya tinggalkan masih membuka pintu untuk saya. Hari pertama saya kembali bekerja. Seorang pasien lama mengenali saya. Seorang ibu yang dulu anaknya pernah saya tangani saat sakit keras. "Dokter Anindya, Anda kembali. Kami semua merindukan Anda. Tidak ada dokter yang sesabar Anda." Kata-kata sederhana itu menyembuhkan luka yang selama 5 tahun tidak pernah benar-benar kering. Hari demi hari, saya merasa hidup kembali. Setiap pagi, saya bangun bukan dengan rasa takut, tapi dengan semangat. Jas putih yang dulu saya simpan dengan air mata, kini saya kenakan dengan bangga. Saya ingat lagi mengapa dulu saya memilih menjadi dokter. Bukan untuk uang, bukan untuk gengsi, tapi karena saya ingin menolong orang dan tidak ada yang berhak merampas itu dari saya. Hari ketujuh, rumah kembali sunyi. Bu Wati dan Raka mengemasi barang mereka. Koper demi koper diturunkan dari lantai 2. Sinta sudah pergi lebih dulu, menumpang di rumah kerabat jauh. Saya berdiri di teras, menyaksikan mereka pergi. Bu Wati berhenti sejenak di depan saya. Wajahnya yang dulu angkuh, kini terlihat tua dan lelah. "Anindya," katanya parau. Aku tidak menyangka kau setegar ini." "Bu," jawab saya. "Saya selalu setegar ini." Ibu hanya memilih untuk tidak melihatnya. Beliau tidak menjawab. Beliau hanya menunduk, lalu masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Raka adalah yang terakhir. Ia berdiri di depan saya dengan koper di tangan. "Anindya," katanya, "bisakah kita mulai dari awal lagi? Aku berjanji akan berubah." Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya nikahi dengan penuh cinta. Pria yang menampar saya demi ibunya. Lalu berlutut ketika tahu saya kaya. "Raka," kata saya, "cinta tidak bisa dibangun di atas rasa hormat yang sudah hancur. Kamu memilih ibumu di atas pernikahan kita berkali-kali. Kamu menampar saya di depan keluargamu. Lalu kamu berlutut. Bukan karena cinta, tapi karena uang. Tidak ada awal yang baru untuk kita. Surat cerai sudah disiapkan oleh Bu Ratna. Kamu hanya perlu menandatanganinya." Raka membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Pintu pagar besi yang menyilap itu tertutup di belakang mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Saya berjalan masuk, menyusuri lantai marmer yang dingin, melewati sofa kulit yang kini kembali menjadi milik saya. Saya membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin malam masuk dan mengusir udara pengap
yang selama ini memenuhi rumah. Bibi Inah datang membawa secangkir teh hangat. Kami duduk bersama di ruang tengah, dalam keheningan yang nyaman. Bukan keheningan yang menakutkan seperti dulu, tapi keheningan seorang yang akhirnya bebas. Beberapa bulan kemudian, hidup saya berubah sepenuhnya. Klinik saya semakin ramai. Saya bahkan mulai merencanakan untuk membuka klinik kedua. Rumah warisan ayah saya rawat dengan cinta. Saya mengubah kamar yang dulu ditempati Sinta menjadi perpustakaan kecil. Tempat saya membaca di akhir pekan tentang Raka. Saya dengar ia kini tinggal di kontrakan kecil bersama ibunya. Usaha yang selama ini ia banggakan. Ternyata tidak pernah sebesar yang ia ceritakan. Tanpa rumah mewah untuk dipamerkan. Kebanggaan itu runtuh. Sinta, kabarnya, kini bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Saya tidak merasa puas atas penderitaan mereka. Tapi saya juga tidak menyesal. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Itulah keadilan yang paling sederhana. Setahun setelah malam itu, hidup saya benar-benar berubah. Klinik kedua yang saya impikan akhirnya terwujud. Kali ini di kawasan Bintaro, tidak jauh dari rumah. Saya merekrut beberapa dokter muda, melatih mereka, dan membangun tempat yang ramah bagi pasien yang kurang mampu. Karena saya tahu rasanya menjadi orang yang tidak punya pilihan. Rumah warisan ayah saya kini penuh dengan kehangatan yang berbeda. Setiap akhir pekan, saya mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan terdekat untuk bermain di halaman luas itu. Rumah yang dulu dipenuhi sindiran dan kebencian, kini dipenuhi tawa anak-anak. Saya rasa ayah saya akan tersenyum melihatnya. Bibi Inah tetap tinggal bersama saya. Beliau sudah seperti keluarga. Setiap pagi, kami minum teh bersama di teras, menyaksikan matahari terbit di balik pagar besi yang kini terasa seperti pelindung, bukan penjara. Tentang Raka, ia akhirnya menandatangani surat cerai. Saya dengar ia mencoba membangun usaha lagi, tapi tanpa modal dan tanpa rumah untuk dipamerkan. Semuanya jauh lebih sulit. Bu Wati yang dulu begitu angkuh, kini hidup sederhana di kontrakan, ditanggung oleh anak-anaknya yang lain. Saya tidak tahu apakah beliau pernah menyesal, tapi itu bukan lagi urusan saya. Sinta, setelah beberapa tahun bekerja keras, kabarnya mulai bisa berdiri sendiri. Suatu hari, ia mengirim pesan singkat kepada saya. Isinya permintaan maaf yang panjang. Ia bilang, baru setelah merasakan susahnya hidup mandiri, ia mengerti betapa kejamnya ia dulu kepada saya. Saya membalas singkat. Saya memaafkannya, bukan untuk dirinya, tapi untuk ketenangan hati saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan. Kesabaran bukanlah kebodohan. Tapi keduanya punya batas. Jangan pernah membiarkan orang lain meyakinkanmu bahwa kamu tidak berharga hanya karena kamu memilih untuk diam dan bersabar. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang mengubur mimpinya demi keluarga yang tidak pernah menghargainya. Perempuan yang menelan hinaan setiap hari, sambil berharap suatu saat kebaikannya akan dilihat. Jika kamu salah satunya, dengarkan saya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Nilaimu tidak ditentukan oleh orang yang memperlakukanmu dengan buruk. Ada juga banyak suami seperti Raka di luar sana. Suami yang lupa bahwa pernikahan adalah tentang berdiri di samping pasanganmu, bukan di belakang ibumu sambil menyalahkan istrimu. Memilih orang tua bukanlah dosa, tapi membiarkan orang tua menghancurkan pasanganmu dan ikut menamparnya. Itu adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wati, yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari ibu yang lain, yang takut kehilangan anak laki-lakinya, lalu memilih menghancurkan perempuan yang mencintai anaknya. Ketakutan itu pada akhirnya hanya menghancurkan diri mereka sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus diam dan menderita, atau kita bisa memilih untuk berdiri, menegakkan punggung, dan mengambil kembali apa yang memang menjadi hak kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.